Oke, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih berkecimpung di Firestore ya, berhubungan dengan database. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang idenya adalah kita di sini kan kita punya data user ya. Nanti di sini bakalan ada banyak nih dokumennya. Misalnya dokumennya sumanto@gmail.com. Dia punya akun nih, misalnya name-nya Sumanto gitu ya. Dia punya email. Dia punya email juga di sini @gmail.com misalnya kayak gini dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di sini ada banyak datanya ya. Nah, idenya adalah sekarang kita akan mau cari search. Jadi kita di tampilan search screen kita di modul search sini di view-nya. Nanti pas kita cari di sini search gitu ya. Nanti ada text field, nanti pas kita isi datanya itu otomatis nyari user yang ada di sini. Misalnya kita di sini kita pasang, kita nyari yang namanya Sum ada nggak? Nah, yang depannya Sum, nah ternyata ini si Sumanto ya. Kalau kita nulis S saja, kita nggak klik S, nah ini tampil dua-duanya. Kalau kita nulis S sama A, huruf S sama A, nah yang tampil tuh hanya ke filter, langsung otomatis ke filter. Nah itu gimana tuh caranya ya? Nah, caranya tuh sebenarnya simple. Di sini mungkin kita hapus dulu si ini dokumen si Sumantonya. Kita coba menggunakan contoh aja dulu. Kita buat collection contoh, misalnya namanya clients ya. Di sini misalnya ada klien satu, dia punya nama misalnya Joni gitu ya. Dan dia punya email namanya joni@gmail.com misalnya. Nah, ini ada si Joni. Mana tadi? Kok nggak ada? Kita coba refresh. Jadi si Joni tadi, jadi di klien kita nih, collection klien nih ada Joni. Kemudian kita tambahin lagi, ini name-nya misalnya Jumanto ya. Nah, ini tambahan emailnya jum@gmail.com misalnya kayak gini ya. Nah, kita punya banyak nih nama Joni, Jumanto, ada name di sini. Ini misalnya Januar misalnya ya. Januar emailnya jan59@gmail.com misalnya. Misalnya nih. Nah, kita punya ada banyak nih ya. Ini depannya huruf J nih. Ini depannya huruf J semua ya. Joni, Januar, Jumanto ya. Ini huruf J. Nah, mungkin kita tambahin lagi. Misalnya namanya yang hurufnya beda. Sandi misalnya. Ya. Emailnya s.andi@gmail.com misalnya nih misalnya. Nah, ini adalah contoh kasusnya nanti akan seperti ini. Nah, mungkin ini ID-nya nanti bakalan kita pasang email ya, tapi ini kita akan mencari yang namanya, nama klien ini depannya huruf J. Nah, itu siapa aja, nanti kita dapetin query yang depannya huruf J aja di fitur search. Nah, jadi sekarang teman-teman buka fitur search-nya di sini, di view-nya. Nah, kan kalau yang sekarang kita tuh search-nya menggunakan list ini ya. Ini kita datanya data hardcode nih. Datanya siapa aja gitu ya. Nah, sekarang idenya adalah kita kita harus menghandle dulu. Pas text field ini diketik gitu ya, kita menggunakan on chain ya, yang ini. Jadi kita dapat value-nya. Nah, value ini adalah coba kita print dulu deh. Kita print value-nya. Jadi nilai value yang ini adalah setiap ada perubahan yang kita ketik di text field ini, itu akan kita print. Kalau kita buka simulatornya, ini kita coba run ya. Kita coba running dia di sini. Kita coba run without debug.
gini ya. Oke, ini aplikasinya ada splash screen, kemudian kita masuk, ini auto login ya, karena udah sebelumnya. Nah, idenya adalah di sini pas kita buka search di sini, ya, pas kita ketik, ini akan ke print ya datanya nih. Coba kita perbesar, ini kita hapus. Di sini kalau terjadi perubahan di text field ini, kita tulis A. Nah, ini ngeprint A, B, AB jadinya. A, B, C. Pokoknya setiap ada perubahan, ini kita hapus AB, kita hapus. Nah, kayak gini. Jadi setiap ada perubahan di sini, itu akan di print, akan menjalankan fungsi onceng tadi. Yang tadi ya, yang onceng ini. Idenya adalah, ketika kita mau nulis satu huruf awalan, nah maka kita langsung mencari user yang awalannya tersebut. Maka dari itu, setiap data user, itu kita pasang key name misalnya. Key name ini siapa? Depannya huruf J kan? Nah, ini huruf J depannya huruf J. Nah, ini kita pasang lagi key name-nya. Ini huruf J juga. Nah, ini siapa? Sandi, depannya huruf S. Key name S gitu ya, huruf kapital. Misalnya kita semua key name-nya itu huruf kapital semua. Jumanto, oke, key name. Ini huruf J besar. Oke, kayak gini. Nah, idenya adalah kita akan memfilter, mengquery key name ini yang pas dia satu kali ketik di awalan, maka itu langsung kita dapetin nama-nama yang depannya huruf itu gitu ya. Jadi ke filter. Kalau kita ketik huruf J langsung ke filter 3 tadi. Kecuali yang si S ini. Gitu. Nah, ini gimana caranya? Mungkin kita pasangnya karena dia search controller ini punya controller juga. Nah, di sini kita pasangnya nih. Ya. Jadi kita pertama-tama kita buat sebuah list, kita namanya query awal. Query awal ini kita pasang sebuah list ya. Kita observasi nih. Sebuah list kita observasi ya. Kemudian kita juga punya temporary misalnya temp search gitu ya. Nah, ini jadi kita punya dua buah array, dua buah list ya. Yang pertama query awal, jadi pas huruf itu pertama kali huruf itu diketik, kita langsung masukkan data-datanya ke sini. Nah, kalau temp search ini kita ngefilter dari yang data-data query awal yang tadi. Nah, sekarang functionnya. Idenya kita kan mau mengakses Firestore ya. Jadi kita buat instannya dulu. Firebase Firestore. Nah, ini kita buat namanya Firestore misalnya. Kita sama denganin Firebase firestore.instance. Nah, ini kita buat dulu instance-nya. Ya. Setelah kita buat instance-nya, maka kita buat sebuah function misalnya namanya search friend. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, di dalam function search friend ini kita punya data ya. String search-nya. Data search, datanya ya. Data yang kita ketik di sini itu kita akan masuk ke dalam sini. Kita lempar. Berarti yang di sini kita panggil fungsi dari controller titik search friend. Nah, ini datanya nih. Kita lempar ke dalam function itu. Oke? Nah, sekarang kita udah punya datanya nih. Apa yang kita ketik itu yang kita akan cari. Kita mau ngapain datanya itu. Yang pertama kali kita cek adalah kita harus coba kita print dulu. Ini datanya ya. Kita akan men-search siapa. Kita nge-search siapa namanya. Oke, kita gini dulu. Kita print ya. Search ini. Gitu. Kita save. Kalau kita refresh di sini. Kita masuk ke sini. Kita ngeklik, nah ini yang kita search nih ya. Kita search misalnya huruf J depan, pas kita ngeklik sekali, nah ini langsung kita cari nih query data-data yang depannya huruf J. Nah, gimana caranya ya? Idenya adalah sekarang kita keluar dulu. Di sini kita tanya dulu yang pertama, ini kita tanya dulu apakah data ini kosong apa enggak ya. Data titik length itu sama dengan kosong apa enggak. Jadi pas pertama-tama ini kan kosong nih. Kalau kita hapus, nah itu kosong. Maka kalau misalnya kondisi yang ini kosong,
yang kita lakukan adalah membuat query awal ini menjadi kosong. Nah, ini kita hilangkan var-nya. Ini OBS-nya kita hapus. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi kita membuat dia menjadi kosong lagi. Jangan lupa ini karena OBS kita ambil yang value-nya. Dot value. Nah, ini jadinya data itu kita kosongin lagi. Data array ini. Nah, ini step yang pertama. Ini step yang kedua adalah kita tanya pas kondisi data titik length itu tidak kosong. Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau datanya tidak sama dengan 0, artinya di sini ya else ya. Else gitu ya. Kita bisa sebut else gini ya. Sebenarnya kalau datanya nggak kosong gitu. Kalau datanya nggak kosong, kita mau ngapain? Yang pertama-tama kita harus membuat huruf besar dari hasil yang kita search. Misalnya kita nulisnya Jumanto. Nah, ini string ini depannya itu harus kita capitalize. Jadi ini kita huruf besarin karena kita akan mencari dengan menurut key name-nya, huruf besar kan. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita buat sebuah kapital misalnya kayak gini. Huruf kapital, capitalize gitu misalnya. Nah, ini yang kita lakukan adalah membuat si data ini, data yang kita dapat nih dari sini, kalau dia kita substring dulu. Substring itu memotong ya, memotong bagian misalnya 0,1. Nah, kita akan memotong, ini kita coba print dari capitalize ini. Ini hasilnya akan seperti apa? Kita save. Jadi dia tuh memotong satu huruf. Ini mulainya dari indeks ke 0. Jadi misalnya nih, dart length, string kita dart length. Kalau kita potong dari indeks ke 1 sampai 4, sebanyak 4, berarti nanti hasilnya akan art. Indeks 0 itu D, indeks 1 itu A. Berarti indeks itu sebanyak indeks 4. Indeks keempat itu sampai T ya. 0, ini sebanyak 4 buah. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti nanti hasilnya ini ya. Art. Nah, jadi idenya adalah nih kita coba save ya. Di sini kita coba cek, kita buka search kita. Search kita buka. Nah, misalnya kita hapus ini. Ini kita hapus. Kita tulis huruf J. Jumanto. Nah, di sini Jumanto ini kita dapatnya huruf J ya. Tapi ini belum di capitalize. Yang harus kita lakukan adalah, jadi kita dapat satu huruf yang paling pertama. Ini substring ini ya. Kita ngambil satu huruf yang paling pertama, kemudian kita to lowercase. Jadi kalau misalnya kita udah capitalize, kita save, hasilnya akan seperti ini nih. Kalau kita buka, ini tuh. Ini kita coba clear. Kita tulis to lowercase, bukan to lowercase. Kalau ini membuat huruf kecil ya. To uppercase. Nah, uppercase ini huruf besar ya. Nah, kayak gini. Di sini coba kita save. Kita masuk ke search ya. Nah, ini kayak gini. Kalau kita tulis J, nah ini jadi huruf besar nih yang di capitalize-nya. Nah, depannya huruf J, berarti ini dapatnya capitalize-nya J. Nah, kita mau capitalize semua datanya. Jadi ini sisanya itu kita tinggal pasang kayak gini. Data substring setelahnya. Setelahnya itu kita langsung pasang satu aja. Kalau teman-teman cek di sini, substring 1 adalah kita mulai dari indeks pertama, indeks yang ke-1, ini indeks 0 itu D, indeks ke-1 itu A, berarti sisanya kita, kalau misalnya kita nggak tentuin N ya, langsung keambil seluruh datanya. Berarti at length semuanya dari indeks pertama. Berarti ini sisanya ya. Sisa dari huruf pertama itu jadi kayak gini. Nah, kalau kita save di sini, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita telah membuat capitalize ini. Kita klik. Ini kita hapus. Nah, di sini misal kita tulis
S kecil jadi huruf S besar, Su. Nah, jadi kayak gini ya. Sumanto. Nah, Sumanto itu S-nya jadi besar nih, huruf awal. Huruf awal doang ya. Yang kita cari tuh Sumanto, kita cari huruf awalnya Sumanto Hidayat misalnya. Nah, ini kayak gini ya. S yang awalnya karena kita setelah membuat key name-nya di sini, huruf S. Maka dari itu yang kita lakukan di sini setelah kita capitalize, kita mau ngapain? Kita tanya dulu. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika query resultnya, query awal ini itu kita cek isinya. Kalau misalnya isinya sama dengan kosong, artinya kalau misalnya isinya sama dengan kosong dan kita punya data ini data ini lengthnya itu sama dengan 1. Jadi pas kondisi kita ngeklik 1 ya. Jadi di sini bentar, ini ke rotate. Jadi kita tulis huruf pertama baru kita klik tak. Nah, ini baru kita ngejalanin fungsi ini. Fungsi yang akan dijalankan pada ketikan pertama. Ya, satu ketikan pertama. Satu huruf. Ya, satu huruf ketikan pertama. Ya, kayak gini. Nah, ini gunanya buat apa nih? Ya. Gunanya adalah kita membuat nge-query key name ya, berdasarkan key name. Jadi kita kan punya Firestore. Nah, kita ambil nih. Jadi di sini yang kita lakukan adalah Firestore titik, kita buat collection-nya dulu. Collection-nya di mana? Misalnya kita namain clients ya. Nah, ini kita await dulu. Karena await ini fungsinya harus asinkronus. Maka ini kita buat ke sebuah variabel collection reference-nya menjadi namanya kita pasang client saja. Nah, kayak gini. Nah, setelah kita punya ini mungkin kita geser, ini kita perbesar aja ya. Oke, setelah kita punya ini, klien ini, apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuat mencari dari klien ini titik where, ada fungsi namanya where. Kondisi ketika field kita yang ini, nama fieldnya key name, ketika key name sama dengan, bukan kayak gini ya, key name sama dengan, nggak kayak gini. Tapi di sini ada parameter lagi namanya is equal to. Nah, ketika sama dengan ya, sama dengan dari si datanya titik substring kita ambil dari yang 0 sampai 1, satu huruf di depannya, terus kita uppercase. Itu uppercase. Nah, kita ambil satu aja. Kita akan get. Jadi kondisinya kayak gini. Ini cara mengambil query ya. Nanti kita dapat data get dokumen semua user yang key name-nya itu sama dengan satu huruf yang kita masukkan di sini. Ini huruf G, berarti nanti kita cari semuanya dan kita masukkan ke dalam sebuah variabel, misalnya kita await dulu. Kita masukkan, kita namain aja final key name result, misalnya kayak gini ya. Nah, kita punya nih key name result. Nah, kalau kita udah punya data query-nya yang key name-nya itu udah sesuai sama apa yang kita ketik, maka yang kita lakukan adalah kita coba print total data ada berapa. Berarti total data dapat berapa ini dari key name result titik docs titik length. Nah, kita dapat dokumen ini berapa banyak gitu. Nah, ini cara dapetin total datanya. Kalau kita udah punya datanya, kita ambil. Yang kita harus lakukan adalah kita harusnya ngecek dulu nih. Ya, kita harus ngecek dulu. Jika nih si data ini lebih dari 1, lebih dari
kosong, berarti ini ada datanya. Walaupun itu cuma satu ya. Maka kita akan coba looping. Looping dia dari integer i sama dengan 0. Ini cara looping gini ya. Integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari ini kiname length-nya. Dan kita increment i plus plus. Kalau misalnya data cuma satu ya berarti nanti kita akan looping satu. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita akan memasukkan ke dalam array kita query awal sama dengan query awal titik add. Nah, ini cara masukin ke dalam list. Kita akan nambahin item ini. Nah, gimana tuh dapat itemnya? Dapat itemnya itu dari sini ya, docs yang indeks ke i. Kita akan memasukkan semuanya ke dalam sini. Oke? Nah, tapi ini kita ambil yang data-datanya sebagai mapping ya. Karena data ini nanti hasilnya akan objek. Makanya kita ubah dia ke bentuk mapping agar bisa diakses di Flutter-nya. Nah, ini ya cara masukinnya. Nah, kalau kita udah masukin data semuanya, kita coba ngeprint. Kita akan print dari query result-nya. Query result sama ini query result ya. Ini kita print juga yang ininya nih. Query awal. Nah, ini. Kita print nih. Ya. Nah, kita coba save. Nanti kalau misalnya di sini nggak dapat query-nya, berarti kalau misalnya di sini tidak ada data ya. Ini berarti ini kita copy. Ini kita paste di sini. Tidak ada result. Tidak ada data. Ya. Tidak ada data. Karena kita nggak dapat apapun, dokumen apapun. Kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita buka di bak konsol. Kita masuk. Ini kita hapus. Nah, ini kayak gini. Misalnya kita tulis huruf C. Nah, kita nge-search C, ini total datanya 0 karena tidak ada data nih. Nggak ada yang huruf key name-nya depannya C. Tapi kalau kita hapus, ini search-nya langsung kosong lagi. Kita tulis huruf J. Nah, kita dapat datanya nih. Total datanya itu ada 3. Ada si query result-nya itu ada Joni, Jan. Ya, ini dapat nih namanya Joni. Ini semua kita dapat datanya nih. Januar sama si Jumanto ini berupa mapping ya. Nah, ini idenya. Nah, kalau misalnya kalau ini dijalankan ketika pertama kali. Jadi kita ngeakses fungsi yang dijalankan pada satu huruf ketikan pertama, kita langsung masukkan ke dalam list ini. Listnya query awal. Nah, kalau misalnya udah ketikan yang kedua, di sini else ya. Di if yang ini. Else, berarti ini udah ketikan kedua nih. Ya. Ini ketikan kedua, maka yang kita lakukan adalah sebenarnya bukan di pas ketikan kedua sih. Kalau ketikan pertama itu buat dapetin fungsi yang dijalankan satu huruf pertama itu buat masukin data-datanya. Ya, data-data yang berdasarkan key name-nya. Nah, kalau di sini kalau misalnya kita udah dapat query awal, yang kita lakukan apa? Sekarang kita akan memasukkan ke tem search-nya ini kita kosongin dulu. Value-nya kita kosongin dulu. Kalau misalnya dia ada datanya, kita kosongin. Nah, yang kita lakukan di sini sekarang adalah kita akan melooping query result-nya. Query awalnya kita looping menggunakan for each. Nah, di elemen ini baru kita masukin datanya ke sini. Jika, kita tanya dulu deh. Jika yang kita tanya adalah jika elemen yang kita dapat ini ya dari hasilnya ini kan di looping nih, ini kan tadi di looping ya. Jika ini di dalam elemen ini jika elemen kita ambil namanya, kemudian yang harus kita lakukan adalah start with. Nah, ini ada function start with. Jadi misalnya kayak gini nih. Start with itu apa? Misalnya kita punya string sama dengan
kita string name sama dengan Sandika Rahardi, misal kayak gini ya. Nah, kita bisa name titik, ini kalau di string tuh ada namanya start with. Jadi di sini kita akan mendapatkan pattern. Nih, misalnya stringnya namanya dart. Kemudian kalau kita tulis start with D, maka dia booleannya nilainya true. Bener nih, awal-awalnya itu depannya huruf D loh, kayak gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita akan idenya akan seperti ini, ya. Dari namanya itu start with apa? Start with dari si capitalize ini yang kita udah dapetin. Kalau awal-awalnya itu sama dengan yang ini, maka kita dapat datanya. Itu. Kalau misalnya ini bernilai true, maka yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan ke dalam time search value-nya. Ini kita add ya. Kita add si elemen ini. Oh, ini datanya benar nih. Kayak gini ya. Oke, nah ini adalah idenya. Nah, tapi kalau misalnya ini jadi ini kita cek jika query awalnya itu tidak kosong ya. Kita harus ngecek juga nih. Jika query awal titik length tidak sama dengan kosong, maka kita akan lakukan ini. Oke, kita tagin. Kita save. Nah, ini udah semuanya udah berfungsi. Ini kita hapus. Nah, ini function kita semuanya akan seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah karena ini ke OBX, kita harus merefresh dua-duanya nih. Ini dan ini kita harus refresh. Kita copy. Kita setelah function ini semua, ini if yang semuanya ini dari sini. Ini kita refresh. Titik refresh. Nah, ini juga ya, titik refresh. Oke, ini udah semua. Codingan kita fungsinya akan seperti ini. Nah, kita coba tinggal cek hasilnya. Ya. Di sini kita restart aja. Ya. Kita cek di sini di bak konsolnya. Oke, ini kita clear. Kita masuk ke search. Oke, search controller dibuat. Kita tulis yang depannya huruf ngasal deh, B. Kita tulis depannya huruf B. Nah, tidak ada data, 0. Ya, kita clear, kita hapus. Di sini kita hapus. Setnya kosong. Kita tulis depannya huruf J. Nah, kita dapat nih datanya ya. Nah, kita mau nampilin di sini. Gimana tuh cara nampilin di sini? Gampang. Ini tinggal main di view-nya. Controller kita udah bener. Sekarang yang akan kita lakukan di sini. Berarti kita udah nggak gunain lagi ya ini. Kita udah nggak gunain lagi nih si friends ini. Ini kan di generate secara hardcode ya. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita tanya dulu nih, apakah time result kita, time search kita itu ada isinya apa enggak. Kita ambil dari controller titik time search. Nah, time search kita itu kosong apa enggak. Kalau nilainya kosong, dia akan mengembalikan ini. Kalau misalnya ada, kita mau ngapain? Dari time search ini, kita ambil lengthnya, total datanya. Kemudian di sini kita tinggal pasang ini kita friend ini ya. Ini sebuah widget nih. Ini kita cut aja nih. Ini kita cut list stylenya sampai sini. Kita cut. Nah, ini udah nggak pakai nih ya. Oke, kita turun lagi ke bawah. Ini nge-return dia. Oke. Nah, ini udah bener nih. Jadi di sini kita langsung pasang namanya aja. Datanya dari mana? Datanya itu dari sini. Search, time search itu indeks keberapa? Ini indeks keberapa? Indeksnya mana? Kita dapat indeks nih. Karena ini di looping ya. Kita dapat indeks ini. Indeksnya. Nah, kemudian kita ambil dari namanya. Name misalnya. Oke, ini kita coba cek. Nah, ini juga kita ambil dari emailnya. Email. Kayak gini. Jangan lupa dikurung. Ini dolar. Oke, kayak gini. Nah, ini ada kutip. Boleh kayak gini nggak? Boleh. Nah, kita save. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita restart coba. Di sini kita nggak perlu cek di bak konsolnya ya. Ini kita masuk ke search. Nah, ini kosong ya.
awal-awal kosong, kita tulis huruf S. Nah, ini nggak berubah nih, padahal ada datanya nih. Padahal ada datanya, sandi nih. Kalau kita lihat di bak konsol, ini ada nih, huruf S. Ada ya, sandi nih. Nah, ini kenapa? Karena kita belum bungkus OBX di sini. Jadi yang harus kita lakukan adalah membungkus dia dengan OBX nih di badinya, bungkus dengan OBX, baru kita dapetin, kita bisa observasi nih si controller ini. Kita turun ke bawah, ini kita tutup OBX-nya. Kita save, ini kita restart. Hasil akan seperti ini, kita klik di sini. Nah, ini kita dapat sandi, kita hapus. Nah, ini hilang lagi ya. Kita tulis J. Nah, kita dapat 3 nih. Kalau kita tulis J, A. Nah, kita dapat si Januar. Kita hapus lagi A-nya. Dapat 3-3-nya. Kita klik Jo. Nah, kita dapat Joni. Kalau kita hapus semuanya, itu hilang. Kalau kita tulis S lagi, nah kita dapat sandi. Nah, ini adalah idenya. Ya. Jadi ini adalah kita sudah berhasil membuat function untuk search. Mungkin kita akan next ke materi selanjutnya aja.